Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat berbingkiskan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam suri tauladan kita yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasanya kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Haqiqatul Qurban. Kata kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu, berarti mendekatkan atau dekat. Sedangkan nama lain dari kata kurban ialah udhiyah yang berasal dari kata wahwah dan berarti naiknya matahari. Kemudian kata bahwa kata udhiyah itu berasal dari penamaannya berdasarkan awal permulaan waktunya, waktu yang dilaksanakan pada ibadah kurban, yaitu setelah selesainya pelaksanaan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah pada hari nahar. Kemudian waktu itu berlanjut pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang kita namakan dengan hari tasyrik. Kemudian waktu udhiyah itu berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ketika matahari tenggelam pada hari itu. Sedangkan secara istilah kata udhiyah itu yaitu ismu ma yudbahu minan na'ami yauma 'idin nahri wa ayyami tasyriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Nama bagi sesuatu yang disembelih dari hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyrik. Hadirin rahimakumullah, kita telah mengetahui bersama bahwa perintah kurban telah ada sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, 2 putra beliau yaitu Qabil dan Habil telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban sebagai ujian dari Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta, sehingga membuat para malaikat dan orang-orang di sekitarnya terkagum-kagum dengan beliau. Namun Nabi Ibrahim hanya mengatakan, semua yang aku kurbankan ini belum ada apa-apanya. Kalau toh Allah memberikan aku seorang anak laki-laki, akan aku kurbankan dia di jalan Allah. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak. Kemudian waktu pun berlalu dengan lamanya, dan ketika Nabi Ibrahim sampai di Ardil Muqaddas, yaitu bumi yang disucikan, beliau meminta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Allah pun mengabulkan doa beliau dengan memberikan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada usia yang sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, sebuah seruan pun datang kepada beliau dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, tunaikanlah nadarmu. Kemudian pada pagi harinya, Nabi Ibrahim hanya kebingungan. Apakah mimpi itu datang dari Allah atau datang dari syaitan? Maka hari itu dinamakan dengan hari Tarwiyah yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian pada malam harinya, Nabi Ibrahim masih mendapatkan mimpi itu. Wahai Ibrahim, tunaikanlah nadarmu. Nabi Ibrahim pun akhirnya mengetahui bahwa perintah itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari itu dinamakan hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada malam ketiganya, Nabi Ibrahim masih mendapatkan mimpi yang sama, sehingga benar-benar memberatkan tekad Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi
tanggal 10 Dzulhijjah. Malaikat pun menyambut Nabi Ibrahim yang telah benar-benar membulatkan tekadnya untuk memenuhi perintah Allah, menyambutnya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya dengan ucapan La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Nabi Ismail menyambutnya dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat-kalimat takbir itu yang biasa dianjurkan kepada kita untuk diucapkan setiap hari Idul Adha maupun Idul Fitri. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya sebagai wujud besarnya cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan sesembelihan, yaitu domba, seperti tertuang pada surah As-Saffat ayat 106 sampai 107 yang berbunyi Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim, yang artinya sungguh ini benar-benar ujian yang nyata dan kami ganti anak itu dengan sesembelihan yang besar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan untuk meneruskan syariat berkurban pada tahun 2 Hijriah, seperti yang tercantum dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahu adzim. Yang berarti maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Janganlah kita melupakan hakikat kurban yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita mampu mengorbankan segala potensi yang kita miliki hanya untuk meraih ridhonya. Karena dengan itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-Nya yang hadirin, dapat kita tarik benang merah dari uraian di atas bahwa berkurbanlah sekecil apapun karena bukan mereka yang membalasnya, yaitu karena yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.